Kalian tahu nggak kasus kekerasan yang lagi happening saat ini? Apa tuh? Apa tuh Mir? Ini loh, kasus kekerasan seksual. Nih, yang ini. Oh iya tuh, aku juga baru baca kemarin. Kenapa sih? Kenapa? Ada apa? Ini, Mira tadi ngasih info tentang berita kekerasan seksual yang lagi happening, Mar. Gimana tuh kasusnya? Parah banget. Ya, teman-teman. Jadi itu kejadiannya baru kemarin di SMA SPI. Jadi itu tentang murid yang dilecehkan sama pendiri sekolah itu sendiri. Dilecehkannya seperti apa tuh? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Tapi Pak. ngomong tadi saya nguping loh. Kok pagi-pagi kalian udah rame. Ngomongin apa? Ngomongin dosennya ya. Kalian ini memang. Iya. Ini loh Pak, kami lagi bahas kasus kekerasan seksual yang lagi happening ini. Oh, iya. Wah, kalian kayaknya sudah up to date ya. Memang kalian ini angkatan yang luar biasa. Padahal di sesi kali ini Bapak mau ini loh, mau ngomongin soal itu, soal pelecehan seksual. Wow. Nah, karena ini topiknya agak sensitif ya, kita panggil Bu Sharon ya, biar supaya nemani saya di sini. Soalnya ini agak sensitif gitu kan, soal pelecehan seksual ya. Tunggu, saya request Bu Sharon supaya join ya. Boleh, Nah, Pak. kalian sabar ya. Aduh, memang kalau online ini. Pagi Bu Sharon. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, karena udah ada Bu Sharon, kita mulai seri bimbingannya ya. Jadi Bu Sharon, Ibu Sharon yang mau share screen atau saya? Atau kita usik dulu? Boleh Pak Andre aja yang share screen-nya. Oke. Oke deh, kalau gitu. Sebelumnya saya mau nanya nih ya. Kalian semuanya udah tahu belum tentang kasusnya? Kalau saya belum, Bu. Kalau saya sih udah sempet baca, Bu. Baru sepintas aja. Oke deh, kalau gitu. Saya ceritain kasus yang jelasnya sekalian ya. Jadi, kasus ini bermula saat Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait itu melaporkan JE. Nah, JE ini pemilik SMA SPI atau Selamat Pagi Indonesia. Lokasinya di Kota Batu dan dia dilaporkan atas kasus pelecehan terhadap peserta didiknya. Nah, kejahatan ini dilakukan berulang kali terhadap mereka yang berada di antara kelas 1, 2, 3, bahkan yang udah lulus dari sekolah sejak 2009, 2011, dan terbaru pada akhir 2020. Nah, sebelumnya JE itu sebagai pemilik sekolah SPI dilaporkan ke Polda Jatim. Dia dilaporkan karena kasus pelecehan belasan anak didiknya. Sampai sini bisa ngerti ya maksudnya kronologinya. Jadi ceritanya itu, ini kan mencuat di pemberitaan semenjak Komnas Perlindungan Anak ikut melaporkan si JE ini ke Polda Jatim. Maksudnya gini loh, korban pelecehan seksual itu ngelapor ke polisi, gitu kan, ke Polda Jatim. Terus karena merasa kurang kuat, mereka menggandeng atau melaporkan kembali kasus yang sama ke Komnas Perlindungan Anak yang diketuai Aris Merdeka Sirait. Nah, Aris Merdeka Sirait ini melaporkan lagi ke Polda Jatim. Jadi berulang gitu loh. Awalnya si korban laporan ke Polda, si korban ini belum menemukan titik terang, akhirnya mereka lapor lagi ke Komnas Perlindungan Anak gitu ceritanya. Sampai sini ngerti ya? Bisa ya? Nah, iya gitu, Pak. Saya lanjut ya. Ya. Lalu, Komnas PA itu juga menyebut, jadi masih ada kasus-kasus kejahatan seksual yang dilakukan pemilik SPI. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan jumlah korban kejahatan di sekolah SMA SPI itu sudah mencapai 60 orang.
Nah, kasus ini merupakan tindak pidana yang luar biasa ke semua murid. Pak, Bu, saya mau bertanya, apa sih faktor penyebab terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti itu? Oke, kebetulan di sini saya sudah buka ya. Nah, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya saya tadi mau jelasin, tapi udah ditanya duluan. Terima kasih. Jadi, untuk faktor penyebabnya itu, ini yang sejauh yang saya analisa ya. Yang kita analisa, yang pertama itu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis. Nah, sekarang saya tanya. Seandainya ada bapak-bapak nih, ada bapak-bapak yang sudah berkeluarga, kemudian merasa kurang puas dan melecehkan anak gadis. Menurut kalian itu normal apa enggak? Enggak ya? Enggak. Enggak normal ya? Setuju ya? Enggak normal? Nah, itu jadi ada faktor gangguan psikologis itu yang pertama kalau yang saya lihat. Terus yang kedua, ada abuse of power, artinya ada penyalahgunaan kekuasaan gitu loh. Jadi si ceritanya, kita flashback sedikit ya, kita kenal SPI dulu lah ya. Nah, jadi SPI itu sebetulnya ceritanya anak-anak yang kurang mampu, yang berasal dari keluarga mampu, yang disekolahkan di Selamat Pagi Indonesia gitu loh. Mereka dididik di situ. Nah, jadi persyaratan untuk masuk SPI itu sebetulnya harus dari keluarga yang kurang mampu gitu loh. Nah, dari kondisi seperti ini dan dengan gangguan psikologis yang kita sepakati tadi, si JE ini menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dirinya. Makanya nomor 2 itu saya masukkan sebagai abuse of power. Nah, kemudian selain daripada itu ada yang ketiga, soal faktor ekonomi. Nah, itu kan tadi berasal dari keluarga kurang mampu tuh. Otomatis kan mereka punya kekurangan lah ya dalam segi ekonomi. Jadi mereka untuk memilih diam. Nah, karena mereka diam ini, kasusnya itu diredam dan bertumpuk-tumpuk. Sehingga waktu ada pemberitaan ini, menguak kasus-kasus sebelumnya gitu loh. Jadi pelaporan yang seperti ini, kasus-kasus sebelumnya itu jadi terbuka gitu loh. Nah, kemudian seturut dengan itu ada budaya bisu. Budaya bisu di lingkungan sekolah. Jadi sekolah mendiamkan, korbannya juga mendiamkan gitu loh. Karena pemikiran mereka daripada tersandung dengan kasus yang lebih parah, mendingan diam gitu kan. Nah, itu dia. Sampai di sini ngerti ya? Ngerti, Pak. Ya, ngerti, Pak. Tuh, atau ada pertanyaan lain yang mau kalian tahu? Terus gimana tuh, Bu? Ada berapa korban dalam kasus ini? Kalau korban sendiri itu tadi Ibu bilang ada 60 ya. Sejauh ini yang terkumpul 60 gitu kan. Iya, betul Pak. 60. Mm-mm. Jadi ada 60, tapi kalau dari segi aktor atau perannya sendiri ada gimana, Bu? Nah, iya nih, ada lagi nggak nih yang mau nanya? Nih, jadi kan katanya jumlah korbannya 60 nih, Bu. Ya kan? Jadi yang 60 itu dalam kasus ini yang terlibat siapa aja nih, Bu? Mungkin itu maksud pertanyaannya, gitu kali ya? Oh, gitu. Oke. Yang terlibat gitu ya. Nah, Nah, kalau yang terlibat itu berarti kan ada aparat penegak, terus ada korbannya. Tapi ada lagi nih yang terkait yang pasti JE sebagai pemilik sekolah sekaligus tersangka dan Komnas Perlindungan Anak. Gitu. Jadi mereka bagaimana, Bu? Nah, jadi Komnas PA itu berperan untuk memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan di sekolah. Siswa itu kan memiliki hak untuk merasa terlindungi dan berhak memperoleh keadilan jika mengalami kekerasan, terlebih lagi kalau di kasus ini misalnya pelecehan seksual gitu ya. Dan inisial J ini sendiri berperan sebagai pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia, sekaligus tersangka kasus pelecehan seksual. Nah, Komnas PA sendiri pun memiliki bukti bahwa JE itu melakukan pelecehan seksual berupa rekaman video dan kesaksian korban. ada lagi yang mau kalian tanyakan sebelum kita masuk?
Atau ada yang penasaran nasib yang ke-60 itu gimana gitu kan? Iya, Pak. Gimana tuh ya, Pak, keadaan murid-murid yang dilecehkan sekarang? Oke, ya kalau keadaan memang nggak begitu diekspos ya, karena ya agak sensitif memang. Tapi sejauh ini yang kami himpun informasinya gitu ya, kalau namanya yang kena kekerasan, apalagi kekerasan seksual, pasti kan mengalami trauma lah ya, mengalami trauma. Tapi lucunya itu sekolahnya nggak kenapa-napa. Nah itu dia, itu yang agak aneh. Sudah jadi viral di mana-mana, tapi sekolahnya antang-antang aja gitu kan. Nah artinya ada apa? Sekolah berusaha menganggap kasus ini nggak ada, supaya jangan mengganggu stabilitas sekolah gitu loh. Dan maka dari itu, untuk kalian nih, terutama yang cewek-cewek, Bapak ingatkan kepada kalian, jika kalian mengalami hal serupa atau pernah mengalami, ya jangan sungkan atau jangan takut untuk melaporkan, bisa ke orang kalian yang kalian percaya, bisa ke orang tua, atau ke sekolah, atau ke kami, ke Bu Sharon misalnya. Nanti kami akan berusaha untuk menindaklanjuti. Nah, itu ya, karena ini agak sensitif loh. Kalau ada yang mengganggu kalian, itu segera laporkan. Nah, itulah intinya. Kalau kalian mengalami hal seperti itu, segera dilaporkan sebelum semuanya terlambat. Itu ya. Baik, Pak. Wah, Pak, Bu, terima kasih banyak ya atas penyampaiannya. Saya sebagai murid pasti akan melaporkan jika hal ini terjadi, dan juga pasti akan membantu teman saya jika ada yang mengalami hal tersebut. Nah, iya betul. Bagus, Alia. Oke deh, kalau gitu Ibu tekankan ya, sekali lagi. Jadi kalian hati-hati ya kalau menemukan orang yang gerak-geriknya mencurigakan, atau mungkin seperti kasus ini nih, bisa aja orang itu ingin melecehkan kalian. Nah, kalian itu harus cari tempat yang aman ya, di kerumunan yang banyak orang. Lalu kalian harus langsung melaporkan hal tersebut. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Sharon. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama ya semua. Nah, sekarang karena jam bimbingan kita sudah habis dan kalian sudah tidak punya pertanyaan lagi, kalian boleh leave ya. Jangan lupa hati-hati, jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Bye-bye. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih, Pak. Makasih Pak, makasih Bu. Oke, kalian boleh leave. Terima kasih Bu Sharon, teman-teman. Kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di sekolah SPI mengingatkan pentingnya peningkatan kesadaran akan etika dalam menjalankan tugas, terkhusus tugas atau profesi yang berhubungan dengan orang lain. Bagian seksualitas ini penting untuk diperhatikan secara khusus karena dapat mempengaruhi interaksi dengan orang lain, terutama lawan jenis. Bagian ini juga amat sensitif, entah apapun profesinya. Berikut masukan dari kami. Yang pertama, aware is the key. Kita tidak akan pernah tahu kapan pelaku pelecehan seksual itu akan menyerang korbannya. Jadi, lebih baik waspada dimanapun dan kapanpun. Temui orang yang sudah dewasa, jika sudah kompeten, jika sudah merasa ada yang salah dengan kecenderungan seksual Oma. Jangan takut untuk speak up dan bersikap tegas. Seorang pelaku pelecehan seksual biasanya menyasar kepada korban yang terlihat lemah dan tidak melakukan perlawanan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menunjukkan sikap tegas dan tidak takut untuk menolak saat pelecehan terjadi, secara tidak langsung kita pun sudah memotong niat jahat mereka dalam melakukan tindakan kejahatan. 3. Edukasi bagi pendidik serta peserta didik dalam memberi atau menerima sapaan dan sentuhan pada orang lain. Pendidik dapat mengajarkan peserta didik bagian-bagian mana saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dalam mengajar pun, guru harus diingatkan bagaimana memberi sapaan serta sentuhan kepada peserta didiknya. 4. Segera lari jika terjadi tanda-tanda yang mengarah ke pelecehan. Misalnya, mulai menyenggol bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Pelecehan dapat semakin parah. Jika kalian terlihat lemah dan membiarkannya, laporkan dan cari perlindungan sebisa mungkin.